Ini soal ijazah palsu aja. Tidak usah final lah. Menggantung aja terus ini ijazah palsu. Sudah rusak dia. Kenapa? Karena semua orang yang pakai logika tidak akan percaya bahwa dia punya ijazah asli. Hanya orang-orang tertentu aja yang mau percaya itu. Semua orang yang pakai akal sehat pasti tidak percaya, Pak. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan kan kira-kira gitu. Pasti begitu. Saya kan tidak mau bicara soal kriminalnya itu ya. Saya bicara sebagai seorang guru tentang etika di sekolah saya. Saya kan mengajar etika. Dari dua hal saja, itu mestinya dia sudah hancur kalau dia sadar. Gimana, Bro? Yang pertama, hilangnya semua dokumen riwayat hidup dia di KPU Solo, di KPU Jakarta, di KPU Nasional. Sementara tidak pernah ada laporan dari pihak-pihak KPU ini bahwa mereka kecurian atau mereka kebakaran. Nah, ada apa kok ini ijazah dan semua dokumen itu hilang? Dan kenapa Jokowi tidak memberi komentar? Seharusnya dia menyatakan menuntut KPU itu menghilangkan dia punya dokumen karena dokumen aslinya ada di situ atau fotokopi yang bisa dipercaya ada di situ. Kenapa dia diam saja? KPU-nya diam, Jokowi-nya diam. Raib begitu saja. Ini kan dan tidak ada orang yang mempersoalkan. Itu kan tanggung jawab institusi. Dokumen itu harus ada di situ. Yang kedua, ini yang agak spesifik. Dia masih presiden, datang ke kampus UGM Yogyakarta, di muka publik berpidato, ditonton semua orang, mengakui Kasmijo sebagai pembimbing skripsinya. Dibantah oleh Kasmijo. Ya, 7 bulan kemudian setelah itu, 17 bulan atau 7 bulan, Jokowi meralat. Dia mengatakan Kasmijo bukan pembimbing skripsi. Pembimbing studi. Tapi pembimbing akademis. Dicolak lagi oleh Kasmijo. Jadi 2 kali dia berbohong dalam jabatan presiden dan setelah keluar dari presiden. Itu kan bagi orang yang logis akan mengatakan tidak mungkin dia punya jasa asli. Kalau dia punya jasa asli, dia akan ngapain dia ambil risiko berbohong di muka umum? Ya, ngapain? Itu kan rugi dia dong. Menunjuk orang yang bukan pembimbingnya. Ya, jadi menurut saya justru karena ada sesuatu yang disembunyikan, yaitu ijazah ini, maka dia terpaksa berbohong. Begitu, Pak. Jadi saya tidak perlu ada bukti otentik. Dengan 2 ini saja, saya sangat yakin dia tidak punya ijazah dan tidak pernah berusaha melaporkan kepada yang berwajib. Bahwa kami telah kecolongan atau kami kebakaran atau apa kan? Hilangnya kan hanya 2 toh, dicuri atau kebakaran, kecelakaan. Nah ini dicuri oleh siapa? Masa dicuri oleh orang KPU sendiri? Saya heran, ada apa UGM? Rektornya muncul ke publik mengatakan saya yakin ijazahnya ada. Apa manfaatnya bagi UGM mengatakan itu? Kecuali dia membawa bukti, ini bukti di arsip UGM ada ijazahnya gitu loh. Kalau arsip ijazah atau salinan ijazah atau rekaman ijazah bisa ada di UGM. Nah, tapi UGM sendiri itu punya 2 versi. Ada satu versi di UGM. Profesor saya lupa namanya. Sumitro. Ya, yang bukan ada profesor yang memberi pernyataan publik bahwa ijazah Jokowi itu hilang. Gitu loh. Kok bisa begitu? Nah, kalau hilang, pernah nggak dilaporkan ke UGM hilangnya? Ya. Dan apa tindakan UGM? Mengganti atau bagaimana? Itu. Jadi UGM ini sebenarnya kalau ini adalah satu permainan atau satu manipulasi, ini oknum di UGM terlibat. Iya. Tidak bisa dia cuci tangan. Dan para alumni UGM prihatin. Prihatinnya apa? Mereka itu malu. Katakanlah, ya, tidak ada masalah macam-macam ini kepalsuan. Seandainya Jokowi itu asli lulus dari UGM, itu alumni akan malu. Kok bisa ada alumnus UGM yang seperti itu? Ya toh? Yang seperti yang tadi itu, yang daftar kebohongannya itu ada 19 atau berapa itu. Ya malu dong. Ya yang penuh dengan korupsi sepanjang perjalanan, malu dong. Ya, seandainya pun benar ya, lagi tidak ada ijazahnya, malunya kan double. Diklaim ya, kemudian manusianya kualitasnya kayak begitu, itu kan langsung turun beratnya UGM itu sebagai universitas yang sangat baik. Itu akan menjadi catatan sejarah saja bahwa kita pernah punya pemimpin yang kondisinya seperti itu, yang kualitasnya sangat rendah gitu. Yang kedua, itu menjadi catatan sejarah juga bahwa ada universitas yang begitu terhormat tidak bisa mengklirkan masalah yang sangat sederhana. Ini kan UGM kan cuma 1 kali ngomong, ada atau tidak ijazahnya kan itu saja. Jadi UGM sendiri menjerumuskan dirinya dalam satu posisi yang sangat memalukan. Tidak bisa membela dirinya sendiri. Hanya demi 1 orang.
Nah, sekarang tadi mengenai kemungkinan 3 orang itu akan dipidanakan, saya sebenarnya berusaha untuk tidak percaya bahwa polisi sudah sedemikian rendah mau menjadi alat dari satu orang mempidanakan warga negara yang tidak bisa di logika umum mengatakan bahwa dia salah. Dia mempertanyakan ijazah kok. Dan ijazah itu relevan dengan persyaratan menjadi calon pejabat. Dilampirkan. Yeah. Kalau memang mau berbohong kan bisa bilang begini, saya tidak masukkan ijazah sarjana kok, ya saya masukkan ijazah SMA. Kan selesai. Persyaratan jadi presiden kan cuma SMA. Ya. Tapi dia tidak pernah keluar kata-kata itu. Dia tetap mengklaim bahwa dia tamatan UGM, jurusan teknologi kayu. Pembimbingnya Kasmujo. Itu juga permasalahan. Teknologi kayu tidak ada, Kasmujo menolak. Jadi apa lagi pegangannya? Jadi ibarat tempat bergantungnya Jokowi di UGM itu sudah putus semua, Pak. Putus karena 3 hal. Pertama, jurusannya keliru. Yang kedua, guru yang dianggap pembimbing akademik dan pembimbing skripsi tidak mengaku. Yang ketiga, ini dipersoalkan juga tempatnya KKN. Ya, tempatnya KKN. Yang keempat, ada lagi yang ditemukan oleh Rismon itu. Skripsinya itu ketikanya tahun 2012, bukan tahun 85. Yang tidak mau dia buka gitu. Bagaimana bisa seorang menyembunyikan sesuatu yang seharusnya itu menjadi hak publik untuk diketahui demi mengklarifikasi masalahnya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren jadas. Ya, sobat RH sekalian, ini logika sederhana seorang Rias Rasyid ya. Jadi Profesor Rias Rasyid dan kebanyakan dari kita tentu memiliki logika yang paling sederhana untuk mengatakan apakah ijazah ini benar atau tidak sesungguhnya. Logika sederhana itu ya sederhana, yaitu soal Kasmujo. Jadi pernyataan dari Rias Rasyid tadi mengatakan untuk apa dia mengambil resiko untuk berbohong seperti itu, apalagi berbohong di muka publik dan kemudian dibantah oleh dirinya sendiri pada tahun 2025 ya, dan kemudian dibantah pula oleh Kasmujo bahwa Kasmujo adalah pembimbing skripsi, galak sekali, nggak tahu tetapi dia mengucapkan terima kasih di jurusan teknologi kayu, yang kemudian dikatakan tidak ada jurusan teknologi kayu itu menurut seorang peneliti dari Belanda, Leiden kalau tidak salah, Suryadi namanya, nggak ada itu jurusan teknologi kayu. Jadi tempat bergantung Jokowi menurut Rias Rasyid ya, itu nggak jelas, makin patah. Gantungan pertama bahwa dia berasal dari jurusan teknologi kayu sudah dikatakan tak ada jurusan teknologi kayu tersebut, dan UGM pun paling tidak membantah bahwa jurusan itu memang tidak ada atau jurusan itu ada. Karena tidak membantah orang yang mengatakan tidak ada atau mengafirmasi jurusan tersebut, ya kita katakan bahwa jurusan itu tidak pernah ada berdasarkan penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Suryadi, Dr. Suryadi atau apa ya. Itu satu. Yang kedua, ternyata Kasmujo bukan pembimbing skripsinya. Padahal pada tahun 2017 dengan sangat meyakinkan di depan umum dan divideokan, Jokowi ngalem, wah ini Pak Kasmujo galak sekali katanya. Ya, galak sekali katanya. Saking galaknya itu dia harus bolak-balik ya, maju dibentak, galak sekali. Lalu Pak Kasmujo yang dibilang galak padahal badannya kecil itu langsung senyum dan lain sebagainya. Ternyata baik Kasmujo bahkan Jokowi sendiri mengatakan bukan pembimbing skripsi. Pembimbing skripsi dia adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, yang kemudian menyisakan masalah. 3 hal masalahnya. Sumitro pada tahun
1985 belum profesor. Kemudian spelling yang benar terhadap Sumitro itu adalah Sumitro bukan SOE menurut anaknya Aida Granbury. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah diduga yang namanya tanda tangan itu ternyata tanda tangan yang diperkirakan berbeda sebagaimana yang disertakan oleh Aida Granbury. Beda kalau kita bandingkan. Di skripsi Jokowi tanda tangan Sumitro itu agak kelihatan ada keraguan ya waktu menggoreskannya, beda sekali dengan tanda tangan yang ada di Aida Granbury. Nah, kemudian seperti cerita mengenai KM50 dan lain sebagainya, tiba-tiba atau cerita tentang kebakaran di Kejaksaan Agung, tiba-tiba KPU menyatakan dokumennya tidak ada. Nah itu ya, ada pembimbingnya, dokumennya tidak ada. Nah, ini jadi permasalahan. Kok bisa dokumen sepenting itu untuk calon wali kota, calon gubernur dan calon presiden hilang? Apalagi kalau misalnya dikaitkan dengan dokumen 2024 atau 2019 yang belum terlalu lama, kok bisa hilang? Jadi saudara sekalian, sekali lagi, kalau kita memakai logika yang lurus ya, nggak usah ribet-ribet sebagaimana diyakini oleh Rias Rashid, ya maka kita akan ketemu jawabannya. Lagian ngapain juga nunggu pembuktian di pengadilan untuk menunjukkan ijazah tersebut? Kalau memang asli ya tunjukkan sekarang saja. Maka mulut Roy Suryo, saya pakai bahasa kasar lah, mulut Resmond, mulut Dr. Tifa dan mulut-mulut lainnya yang nyinyir, saya pakai bahasa kasar ya, terhadap ijazah asli Jokowi ini dan mereka mengatakan palsu, langsung terdiam. Dan channel ini pun tidak akan lagi mengatakan bahwa ada dugaan ijazah itu palsu, karena sudah dibuktikan secara meyakinkan. Tapi kalau kita disuruh percaya dengan apa yang dikatakan Mabes Polri atau Dirtipidum dalam konferensi pers 22 Mei, atau misalnya keyakinan Profesor Ova Emilia, saya yakin, maka itu bukanlah sebuah jawaban seorang yang menekuni dunia akademik. Kenapa? Karena kita tidak boleh percaya hanya dengan sebuah pernyataan. Apalagi pernyataan itu digunakan sebagai tameng untuk menutupi esensi. Nggak bisa. Seorang peneliti itu tidak boleh percaya begitu saja dengan pernyataan dari orang yang, apalagi kalau kita lihat dalam konteks ini ada relasi kekuasaan, ada soal hegemoni dan lain sebagainya. Bareskrim dan UGM atau staf-staf di Bareskrim dan staf-staf di UGM berada dalam hegemoni kekuasaan seseorang atau sekelompok orang atau sekelompok oligarki dan lain sebagainya, yang bahkan for the time being Presiden Prabowo pun belum bisa menembusnya atau belum bisa menundukkannya, sehingga butuh waktu secara gradual. Begitu sobat RH sekalian ya. Jadi terima kasih Profesor Rias Rashid yang sudah membuka mata kita lagi, dan harus semakin banyak orang-orang kredibel yang tidak punya kepentingan untuk mengatakan hal ini. Jangan sampai wacana publik hari ini cuma dipenuhi oleh sebentar lagi tersangka, sebentar lagi ditangkap, sebentar lagi ditahan. Apa-apaan ini? Ada seorang mantan presiden yang sudah seharusnya selesai dengan dirinya sendiri, mengincar warga negara untuk ditangkap dan ditahan, lalu diglorifikasi oleh para advokat ya, yang harusnya lebih membela orang-orang yang powerless, yang secara kekuasaan justru lemah ya, tidak berkuasa. Lah ini malah berkerumun di seputar kekuasaan. Ya, ini kan fenomena yang aneh ya, dengan kehidupan yang rata-rata sudah mapan, sudah makmur dan lain sebagainya. Kok maksudnya kok bisa ya mengincar orang-orang yang secara ekonomi biasa-biasa saja, secara status sosial tidak ada kekuasaan apa-apa. Begitu sobat era sekalian ya. Oke, coba kita bacakan komentar sobat era sekalian. Tetapi sebelum kita bacakan, coba sekali lagi dengarkan kebohongan Kasmujo yang diceritakan oleh mantan muridnya. bukan dibalik ya. Tapi coba kita lihat ya. Coba kita setel lagi ya, kita putar lagi video Rias Rashid dan kemudian lanjutkan dengan
video mengenai pengakuan Jokowi terhadap Kasmujo di 2017 yang kemudian dibantahnya sendiri dan kemudian dilanjutkan oleh Rismon. Silakan. Ini soal ijazah palsu aja. Tidak usah final lah. Menggantung aja terus ini ijazah palsu. Sudah rusak dia. Kenapa? Karena semua orang yang pakai logika tidak akan percaya bahwa dia punya ijazah asli. Hanya orang-orang tertentu aja yang mau percaya itu. Semua orang yang pakai akal sehat pasti tidak percaya, Pak. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan kan kira-kira gitu. Pasti begitu. Saya kan tidak mau bicara soal kriminalnya itu ya. Saya bicara sebagai seorang guru tentang etika di sekolah saya. Saya kan mengajar etika. Dari dua hal saja itu mestinya dia sudah hancur kalau dia sadar. Gimana, Bro? Yang pertama, hilangnya semua dokumen riwayat hidup dia di KPU Solo, di KPU Jakarta, di KPU Nasional. Sementara tidak pernah ada laporan dari pihak-pihak KPU ini bahwa mereka kecurian atau mereka kebakaran. Ada apa kok ini ijazah dan semua dokumen itu hilang? Dan kenapa Jokowi tidak memberi komentar? Seharusnya dia menyatakan menuntut KPU itu menghilangkan dia punya dokumen karena dokumen aslinya ada di situ atau fotokopi yang bisa dipercaya ada di situ. Kenapa dia diam saja? KPU-nya diam, Jokowi-nya diam. Raib begitu saja. Ini kan, dan tidak ada orang yang mempersoalkan. Itu kan tanggung jawab institusi. Dokumen itu harus ada di situ. Yang kedua, hanya yang agak spesifik. Dia masih presiden, datang ke kampus UGM Yogyakarta, di muka publik berpidato, ditonton semua orang, mengakui Kasmijo sebagai pembimbing skripsinya. Dibantah oleh Kasmijo. Ya, 7 bulan kemudian setelah itu, 17 bulan atau 7 bulan, Jokowi meralat. Dia mengatakan Kasmijo bukan pembimbing skripsi. Pembimbing studi. Tapi pembimbing akademis. Dicolak lagi oleh Kasmijo. Jadi 2 kali dia berbohong dalam jabatan presiden dan setelah keluar dari presiden. Itu kan bagi orang yang logis akan mengatakan tidak mungkin dia punya ijazah asli. Kalau dia punya ijazah asli, dia akan ngapain dia ambil risiko berbohong di muka umum? Ya, ngapain? Itu kan rugi dia dong. Menunjuk orang yang bukan pembimbingnya. Ya, jadi menurut saya justru karena ada sesuatu yang disembunyikan, yaitu ijazah ini, maka dia terpaksa berbohong. Begitu, Pak. Jadi saya tidak perlu ada bukti otentik. Dengan 2 ini saja, saya sangat yakin dia tidak punya ijazah. Dan tidak pernah berusaha melaporkan kepada yang berwajib. Bahwa kami telah kecolongan atau kami kebakaran atau apa kan. Hilangnya kan hanya 2 tuh. Dicuri atau kebakaran, kecelakaan. Nah ini dicuri oleh siapa? Masa dicuri oleh orang KPU sendiri? Saya heran, ada apa UGM? Rektornya muncul ke publik mengatakan saya yakin deh. Ijazahnya ada. Apa mengatakan itu? Apa manfaatnya bagi UGM mengatakan itu? Kecuali dia membawa bukti. Ini bukti di arsip UGM ada ijazahnya gitu loh. Kalau arsip ijazah atau salinan ijazah atau rekaman ijazah bisa ada di UGM. Nah, tapi UGM sendiri itu punya 2 versi. Ada satu versi di UGM, profesor saya lupa namanya. Sumitro. Ya, bukan, ada profesor yang memberi pernyataan publik bahwa ijazah Jokowi itu hilang. Gitu loh. Kok bisa begitu? Nah, kalau hilang, pernah nggak dilaporkan ke UGM hilangnya? Ya. Dan apa tindakan UGM? Mengganti atau bagaimana? Itu. Jadi UGM ini sebenarnya kalau ini adalah satu permainan atau satu manipulasi, ini oknum di UGM terlibat. Iya. Tidak bisa cuci tangan. Dan para alumni UGM prihatinnya apa? Mereka itu malu. Katakanlah ya, tidak ada masalah macam-macam ini kepalsuan. Seandainya pun Jokowi itu asli lulus dari UGM, itu alumni akan malu. Kok bisa ada lulus UGM yang seperti itu? Ya toh? Yang seperti yang tadi itu, yang daftar kebohongannya itu ada 19 atau berapa itu. Ya malu dong. Ya yang penuh dengan korupsi sepanjang perjalanan, malu dong. Ya, seandainya pun benar ya, lagi tidak ada ijazahnya, malunya kan double. Klaim ya, kemudian manusianya kualitasnya kayak begitu, itu kan langsung turun derajatnya UGM itu sebagai universitas yang sangat baik. Itu akan menjadi catatan sejarah saja bahwa kita pernah punya pemimpin yang kondisinya seperti itu, yang kualitasnya sangat rendah gitu. Yang kedua, itu menjadi catatan sejarah juga bahwa ada universitas yang begitu terhormat tidak bisa mengklirkan masalah yang sangat sederhana. Ini kan UGM kan cuma 1 kali ngomong, ada atau tidak ijazahnya kan itu saja. Jadi UGM sendiri
menjerumuskan dirinya dalam satu posisi yang sangat memalukan. Tidak bisa membela dirinya sendiri. Gitu. Hanya demi satu orang. Nah, sekarang tadi mengenai kemungkinan 3 orang itu akan dipidanakan. Saya sebenarnya berusaha untuk tidak percaya bahwa polisi sudah sedemikian rendah mau menjadi alat dari satu orang. Mempidanakan warga negara yang tidak bisa di logika umum mengatakan bahwa dia salah. Dia mempertanyakan ijazah kok. Dan ijazah itu relevan dengan persyaratan menjadi calon pejabat. Dilampirkan. Yeah. Kalau memang mau berbohong kan bisa bilang begini, saya tidak masukkan ijazah sarjana kok, saya masukkan ijazah SMA. Kan selesai. Persyaratan jadi presiden kan cuma SMA. Ya. Tapi dia tidak pernah keluar kata-kata itu. Dia tetap mengklaim bahwa dia tamatan UGM, jurusan teknologi kayu. Pembimbingnya Kasmujo. Itu juga bermasalah. Teknologi kayu tidak ada, Kasmujo menolak. Jadi apa lagi pegangannya? Jadi ibarat tempat bergantungnya Jokowi di UGM itu sudah putus semua, Pak. Putus karena 3 hal. Pertama, jurusannya keliru. Yang kedua, guru yang dianggap pembimbing akademik dan pembimbing skripsi tidak mengaku. Yang ketiga, ini dipersoalkan juga tempatnya KKN. Ya, tempatnya KKN. Yang keempat, ada lagi yang ditemukan oleh Rismon itu. Skripsinya itu ketikanya tahun 2012, bukan tahun 85. Yang tidak mau dia buka gitu. Bagaimana bisa seorang menyembunyikan sesuatu yang seharusnya itu menjadi hak publik untuk diketahui demi mengklarifikasi masalah. Pertama, saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya nggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Tapi sekarang alhamdulillah, saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo, ya dulu cita-cita saya kira sama banyak rekan-rekan saya, pengennya jadi pegawai perhutani. Tapi saya juga daftar saat itu, saya daftar tapi nggak diterima. Diterimanya jadi presiden. Sebenarnya Pak Kasmujo ini Ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Pak Kasmujo sendiri sebagai apa? Ya pembimbing akademis. Tapi Oh Pak Kasmujo Pak, permisi Pak. Iya Pak, bentar Pak ya. Kenalkan Pak, saya Rismon Zianipar Pak. Rismon Zianipar Pak. Oh iya Pak, sehat-sehat Pak ya. Bapak bisa kami bertamu sebentar Pak? Tidak bisa. Oh, karena sedang di semua urusan tidak boleh di rumah, tidak harus di fakultas atau di ya. Oh, jadi enggak bertanya-tanya biasa-biasa saja Pak? Tidak bisa. Tidak Oh. Oh, Maaf ya. sebentar aja Pak. Tidak bisa. Karena sudah diatur ya. Oh, harus ke fakultas Pak ya? Ya. Tentang ini loh Pak, pembimbing skripsi itu Pak, yang Bapak yang Yang umurnya harus di atas 50.
harus di atas Waktu 50. waktu Bukan Pak, yang tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak kan itu yang salah. iya Pak. Salah itu. Iya Pak, bentar lah Pak. Biar ini Saya untuk negara Pak. Saya baru 3B, tidak bisa bimbing. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi, Jelas bukan. bukan pembimbing akademik. Bukan. Pembimbing akademik pun bukan Pak. Oh bentar Pak. Maaf. Iya, sobat era sekalian, sengaja saya untuk remind us, ya itulah yang disampaikan oleh Kasmujo, oleh Jokowi, dan oleh Rias Rashid. Jadi kalau kita lihat bagaimana Kasmujo kemudian seolah ketakutan menerima Rismon Sianipar, ya ini agak aneh sesungguhnya. Kenapa? Karena dia adalah seorang dosen UGM pula. Walaupun barangkali tidak bergelar doktor atau apalagi profesor, paling tidak dia adalah insan akademik yang ijazahnya pasti asli karena menjadi dosen di sana. Kok terkesan takut menerima orang untuk mengungkapkan kebenaran? Ada orang yang mencari kebenaran dan dia takut mengungkapkan kebenaran itu, lalu mengatakan sudah diserahkan semua pada UGM. Ada apa dengan UGM? Kenapa harus kemudian melakukan koordinasi dengan Kasmujo sekalian? Padahal ya bebas-bebas saja kalau tidak ada yang ditutup-tutupi. Tetapi kan masalahnya mata publik sudah melihat. Ada statement 2017 yang mengatakan Kasmujo adalah pembimbing skripsi Jokowi yang galak, yang nggak tahu dia berapa kali bolak-baliknya, maju dibentak, kok galak sekali. Tetapi sekarang Pak Kasmujo sudah bijak. Tidak tahu apakah Pak Kasmujo yang berubah ataukah saya yang sudah berubah. Kan begitu kata Pak Jokowi. Nah ketika ini disodorkan kepada para pembela ijazah asli Jokowi, nggak bisa jawab. Kenapa ada resiko untuk berbohong seperti itu kalau dia punya ijazah asli? Dan tidak mungkin juga dia kemudian lupa. Karena dia mengatakan introduksinya atau pengantarnya adalah saya ingat betul. Jadi tidak ada yang kemudian memaksa dia untuk terpojok. Kan dia kan tidak sedang dipojokkan untuk mengakui Kasmujo sebagai dosen pembimbingnya. Tapi kalau Kasmujo jelas dalam sebuah situasi yang tidak mungkin mengatakan tidak. Masa dia bilang, oh enggak Pak, Bapak keliru, saya bukan dosen pembimbing Bapak. Wah itu kan sama saja dengan bunuh diri namanya. Jadi betul yang dikatakan Rias Rashid, ada dua kebohongan yang cetawelo-welo nyata. Satu, pembimbing skripsi Kasmujo, kedua pembimbing akademik Kasmujo. Diralat lagi, Kasmujo adalah pembimbing saya, nggak ada embel-embel akademiknya. Padahal kalau di kampus itu ya dua saja pembimbing itu. Kalau tidak pembimbing skripsi, ya untuk penyelesaian tugas akhir dia yang bernama skripsi, atau pembimbing akademik yang membimbing kita untuk mengambil mata kuliah apa dulu, kemudian ya barangkali tempat kita berkonsultasi soal studi dan lain sebagainya. Di luar itu kalaupun dianggap pembimbing ya sifatnya informal dan tidak bisa kemudian di state sebagai pembimbing saya dan lain sebagainya. Begitu sobat era sekalian. Kita bacakan komentar sobat sedikit ya soal ini sebelum kita mengakhiri. Oke, ada nggak orang yang mau membela diri ya? Kemudian dia bilang, Roy Jokowi lagi reuni di UGM, Roy Suryo CS sedang nonton sambil minum baygon. Justru kalau menurut saya makin mencurigakan ketika Jokowi bela-belain datang reuni UGM. Ada dua pertanyaan. Reuni itu dilakukan sekarang itu konteksnya apa? Oke. Siapa yang eager mensponsori itu? Satu. Yang kedua adalah kok bisa datang pada reuni padahal katanya sakit dan memang kelihatan sakit kan nggak bisa bersentuhan tangan lebih lama sedikit saja. Kok justru kalau kita lihat there must be something wrong. Karena gini sobat era sekalian ya. Biasanya orang yang kurang eksistensinya nggak diakui publik itu ingin menyodor-nyodorkan diri agar publik mengakui dia. Itu common sense. Nah, dalam hal ini kan ada yang namanya public trust. Untuk meningkatkan public trust, dia hadiri yang namanya reuni. Entah reuni itu memang terjadi secara alamiah atau didesain kita tidak tahu. Tetapi yang jelas adalah justru kita harus baca sebaliknya. Begitu saudara sekalian ya.
Tidak ada orang besar dalam kasus ijazah Jokowi. Adanya rakyat curiga kenapa Jokowi sebagai presiden banyak berbohong kepada rakyat, dan terbukti dari dalam rekam jejak digital ada kepentingan apa di balik kebohongan Joko Widodo. Kemudian tangkap itu semua KPU biar terbuka pendaftaran Jokowi calon presiden. Apa sih yang ditakuti dari Jokowi? Buzzernya hanya koar-koar di medsos. Jokowi tidak bisa mengelak dari kejahatan ijazah palsu. Saking paniknya buzzernya sebar teror dan ancaman parah. Gak perlu selama ini dipenjarakan Roy kalau asli ijazahnya. Oke. Apa sih ya? Oke, sama ya tadi ya. Kemudian tunjukin kita Al-Quran. Oke, maksudnya apa lagi nih? Orang 80 tahun lebih nggak mau ditemui, dipaksa. Gue prank sekalian. Oke. Apa maksudnya ya? Oke, saudara sekalian ya, setiap mau bacain ini isinya mulai diserang oleh spam. Tapi ya sudahlah, mau diapain lagi ya. Biar palsu yang penting apa lagi nih ya, sudah banyak kebohongannya bongkar semuanya. Bukti yang tidak bisa terbantahkan saat Jokowi beri keterangan menyesatkan bohong ke rakyat Indonesia terkait Bapak Kasmujo dosen UGM. Apakah kebohongan-kebohongan ini upaya pengalihan ijazah palsunya? Apa tujuan Jokowi bohongi rakyat Indonesia? Ya saudara sekalian, itu saja ya, semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa kebenaran itu barangkali akan susah ditemukan, tetapi yakinlah kebenaran itu akan datang dengan sendirinya dengan jalan yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.